Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam. Dan kali ini episode ke-174 dengan tajuk Salam dari Lingkar Jenar untuk Iwan Jakonia. Kawan-kawan, 3 hari ini laman media sosial dipenuhi oleh cerita yang cukup membuat geram, sedih, lucu, sekaligus konyol. Kabar seorang redaktur sebuah media online, redaktur sajak yang bernama Sajak Cafe dengan admin atau mungkin sekaligus redakturnya adalah Iwan Jakonia, telah melakukan komunikasi dengan seorang kawan penyair dari Lombok, dari komunitas Akar Pohon Mataram, yang isinya penyair ini bernama Iin Farliani menanyakan apakah pemuatan puisi di Sajak Cafe ada honornya atau tidak. Tapi ternyata sang redaktur atau admin membalas dengan bahasa yang cukup sengak, menunjukkan arogansinya, bahkan tidak cuma narsis tapi megalomania. Dan ini ditengarai oleh kata-kata yang terus berlanjut, padahal isinya cuma menanyakan adakah honor Sajak Cafe atas pemuatan puisi yang dikirimkan oleh para penulis. Bahkan ini yang menjadi pangkal persoalan. Sang redaktur tidak hanya mengata-ngatai atau menantang si penyair berani bayar berapa jika puisinya dimuat di Sajak Cafe, tapi sekaligus dia melakukan tangkap layar terhadap dialog itu di direct message atau pesan langsung Instagram. Dia unggah di story Instagramnya di akun Iwan Jakonia, dan hampir seluruh isinya melakukan pembunuhan karakter terhadap Iin Farliani, menyebutnya sebagai penyair karbitan, penyair gadungan, belum apa-apa sudah menanyakan honor, dan seterusnya. Nah, ini yang saya pikir yang menjadi pemicu bagi kawan-kawan penyair, kawan-kawan penulis di tanah air secara spontan menunjukkan respon. Semuanya mencari sumber data, siapa Iwan Jakonia, bagaimana Sajak Cafe, karena sebagaimana kita tahu nama ini, apalagi Sajak Cafe yang baru hitungan hari, Iwan Jakonia tidak dikenal berproses sebagai penyair di tanah air. Kalaupun dia melakukan proses itu di luar negeri, misalnya sehebat apapun Moskwa, Rusia gitu kan, ya tetap saja kawan-kawan di sini tidak mengetahuinya. Nah, kemudian ketika peristiwa ini terjadi, sontak orang-orang kemudian membahas di akun masing-masing, membuat status, ada yang membahas puisinya,
tapi sekaligus mengejeknya karena memang puisinya mirip produk angkatan pujangga baru. Kemudian di deskripsi tentang sajak kove sendiri terdapat beberapa paradoks, sesuatu yang berseberangan. Bagaimana mungkin pasca kontemporer disandingkan dengan akar gagasannya berasal dari tradisi Dawan, atau lebih jelasnya adalah mencabut gigi yang hampir tanggal menggunakan benang. Dan jika gigi bagian bawah yang tanggal, maka harus dilempar ke atas genting. Jika gigi atas harus ditanam di pekarangan. Saya pikir ini tidak menjadi sesuatu yang istimewa karena hampir di seluruh daerah mengenal kepercayaan itu. Nah, kemudian ini sebagai bentuk solidaritas kepada kawan di Lombok, karena kami sendiri belum pernah bertemu dengan Iin Farliani, tidak mengenalnya secara pribadi. Kami hanya tahu dari media sosial, dari perkawanan di media sosial itu, dari unggahan-unggahannya, karya-karyanya gitu, yang mungkin bagi Iwan Jakonia yang jarang bergaul dengan para penyair, para penulis di Indonesia, merasa bahwa nama ini tidak cukup dikenal. Padahal kita bisa melakukan cross-check lewat akun Iin Farliani, beberapa karyanya, bahkan bukunya sudah terbit, karya-karya yang dimuat di beberapa media massa, baik cetak maupun daring. Nah, menelusuri sejarah Iwan Jakonia ternyata juga tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Pernah kuliah di Unpad, kemudian selama di Bandung itu entah melakukan proses seperti apa, kemudian bergabung dengan media Indonesia, lalu terbang ke Rusia, entah belajar apa, tetapi di profil media sosialnya sebagai penulis puisi Indonesia, pembaca, dan kulturolog. Saya nggak paham kulturolog itu apa. Terus terang, karena saya bukan akademisi, bukan S3. Itu yang menjadi pokok soal. Karena apa yang dilakukan oleh Iwan Jakonia itu sudah masuk kategori pencemaran nama baik, penghinaan, cyberbullying. Kalau perbuatan tidak menyenangkan sudah otomatis. Artinya secara hukum dia bisa dituntut ke pengadilan, dia bisa dilaporkan ke pihak berwajib karena sudah melakukan tindakan-tindakan yang di dalam pasal-pasal tertentu tercantum secara jelas sanksi-sanksi dan proses hukumnya. Cuma mungkin kawan-kawan yang lain juga tidak atau belum masuk ke ranah itu. Ini bukan karena Iwan Jakonia membuat unggahan di akun Facebooknya mengenai permintaan maaf sebagai mengatasnamakan diri sebagai penyair karabitan, juga di akun Sajak Kove yang sangat singkat itu kalimatnya seolah merasa tidak bersalah. Bahkan di akun Facebooknya sendiri pun permintaan maaf itu masih saja dipenuhi oleh arogansi. Nada-nada congkaknya tidak hilang karena menuliskan banyak kilah. Dia banyak beralasan. Bukan langsung kepada poin bahwa ya, saya bersalah, maka saya meminta maaf. Saya tidak akan mengulang itu lagi, dan semoga ke depan saya bisa belajar dari kesalahan ini. Semoga kawan-kawan bisa memaklumi, bisa memahami, dan saya
terima apapun sanksi dari kawan-kawan. Gentle Itu baru gentle. Oh, ini dia malah banyak hilah. Seperti seseorang yang sedang menuliskan kata-kata rayuan kepada cewek-cewek gombal. Busuk jadinya. Terasa busuk menurut saya. Artinya sebagai laki-laki saya sendiri merasa malu membaca kalimat semacam itu. Ini gak gentle banget gitu. Nggak laki banget gitu loh, nggak sepadan dengan rambutnya yang gondrong gitu. Woi, kan sama-samain sama abang. Iya, banyak menyamakan dengan saya gitu. Oh tidak bisa gitu. Gak mau. Dia lebih seperti jerami tempat ayam mengerami telurnya gitu. Gitu. Jadi ini memalukan dan semua akhirnya paham juga, kecuali dia gitu loh, bahwa tindakannya itu mempermalukan diri sendiri sekaligus lembaga atau media yang menaunginya gitu loh. Dan media Indonesia saya nggak tahu gitu kenapa mempercayakan rubrik sajaknya itu kepada seseorang yang sama sekali saya pikir tidak bisa menjunjung tinggi kemanusiaan, apalagi seperti Bopung gitu. Tahu Bopung ya? Bocah kampung gitu. Membangga-banggakan S2 S3 di luar negeri. Memangnya penyair harus S2 S3 dulu gitu. Bagaimana dengan misalnya Aib Rosidi yang cuma lulus SMP tapi bisa jadi profesor dan disegani banyak orang, karya-karyanya baik, apa yang dia kerjakan juga bermanfaat bagi banyak orang. Apakah harus demikian? Apakah karena Rusianya itu? Apakah karena Pushkin, Alexander Pushkin yang dia puja-puja itu? Atau Remi Silado? Saya nggak tahu juga. Kenapa dia banyak mengidolakan orang lain tetapi dirinya sendiri tidak jelas identitasnya? Kan begitu? Iya. Tidak jelas identitasnya apa gitu. Kalau membangga-banggakan membaca puisi di jalanan Rusia itu, apa hebatnya gitu lah. Kecuali misalnya dia memenangkan Kusala. Misalnya gitu, yang berhadiah 100 juta itu gitu kan. Kemudian paling tidak Hari Puisi Indonesia gitu kan, atau apapun itu. Dan ini paradoks, benar-benar tidak jelas menurut saya. Itu soal lain ya, soal lain. Artinya apa? Sebenarnya yang jadi pokok soal adalah dia melakukan penghinaan terhadap orang lain. Oke deh gini, kalau misalnya Iwan Jakonia mau bertindak sebagai paus sastra yang mengkatrol kualitas orang per orang, setiap para penyair misalnya gitu kan, kemudian menggunakan bahasa-bahasa sebagaimana begawan, sebagaimana yang memiliki otoritas tinggi terhadap situasi kepenyairan di Indonesia, tak masalah. Tapi satu, tunjukkan dulu kualitasnya macam apa. Kedua, ini yang bikin saya geram lagi gitu, yang bikin kami marah gitu. Kalau memang tidak mampu membayar honor para penulis puisi, tinggal jawab saja. Kami belum mampu membayar honor para penulis. Mohon maaf karena kami belum mendapat sponsor. Simple. Jangan karena sudah miskin belagu pula. Nggak gitu konsepnya. Miskin sombong nggak gitu. Sombong dalam kemiskinan. Biar miskin asal sombong. Bagaimana pernah dikatakan seorang dramawan besar, itu bukan begitu juga gitu kan. Konsepnya bukan begitu. Tidak merendahkan orang lain. Tidak dengan merendahkan orang lain, tidak melukai. Atau begini deh, maksudnya begini, oke, nggak apa-apa, tapi konteksnya guru dengan murid. Kalau guru dengan murid sangat dimaklumi, itu urusan mereka berdua. Tapi kalau seseorang yang tidak saling kenal kemudian mengata-ngatai seperti itu, berani berapa kamu
bayar satu puisi untuk dimuat di Sajak Cafe. Lu aja nggak bisa bayar kok bikin media, pengennya orang-orang terkenal penyair yang sudah hebat itu mau dimuat tanpa bayaran kok menantang orang lain untuk bayar setiap dimuat di media itu. Ini kan bukan cuma memalukan, menyedihkan gitu loh. Menyedihkan. Karena apa? Sudah miskin, sombong pula, songong pula. Iya. Songong dan sombong S2. Melukai. Iya benar S2. Iya, apa hebat S2 dan S3 itu? Songong dan sombong. Maka kata Bang Saud, Situmorang, matilah, mampuslah kalian. Sastrawan lulusan SD Impres. Karena apa? Dia pikir sastrawan itu harus S2, harus S3 gitu. Sapar dia aja nggak bilang begitu. Faruk aja nggak bilang begitu. Profesor-profesor sastra yang lain juga tidak bilang begitu. Artinya ini bopung betul gitu. Orang dari pelosok kemudian sekolah di luar negeri merasa hebat, merasa jumawa, merasa bahwa di luar negeri segala-galanya, kemudian mengidolakan ini itu gitu. Sementara ketika berkaca kepada karyanya nggak ada banding-bandingnya gitu loh. Nggak level gitu loh dengan mulutnya, nggak level dengan impiannya, dengan halusinasinya, dengan mulut besarnya. Nah, ketika dia melakukan klarifikasi atau semacam permintaan maaf pun, ini apa gitu loh? Catatan penyair karbitan. Kemudian di dalamnya dia berkilah bahwa penyair karbitan yang ditujukan kepada Irin Farliani itu, yang sudah ditayangkan di story Instagramnya itu, dia tujukan kepada dirinya. Bahwa dialah yang penyair karbitan itu, dialah penyair gadungan itu. Tembelek gitu. Kenapa dia tidak bilang, betul, saya menuliskan itu dengan sesadar-sadarnya dan itu adalah kesalahan terbesar saya sepanjang hidup. Dan gak perlu ada kata rayu-rayuan, gak perlu ada kata puji-pujian kepada Irin Farliani bahwa semoga ini menjadi bintang gemintang, penyair yang megah, meraih bintang. Alah, tembelek gitu. Sis. Tahu tembelek ya? Maaf ya sis. Gitu. Sok akrab. Ya so akrab memuji-muji kemudian. Emang gak niat sih. Emang ya ini dengan sangat dengan terpaksaan ya. Kita menengarai ini terpaksaan saja gitu. Dan kalau memang gentle, buka dong kolom komentarnya. Agar tahu netizen, publik itu akan bicara apa, akan menanggapi apa. Dan terima padanya, terima sanksinya. Hukuman sanksi sosialnya harus diterima. Ya. Maksudnya apa? Kalau bikin unggahan tetapi menonaktifkan komentar gitu. Takut dibully, takut dipersekusi. Ya sudah jelas kok melakukan kesalahan. Dan Anda pikir dengan begitu pansos akan berhasil? Oh no, tidak. Jangan mengandaikan sebagai tokoh antagonis yang dibenci banyak orang kemudian dia dicari banyak orang sebagai sosok seleb gitu kan. Karyanya saja buruk. Omongannya buruk. Hanya punya mimpi besar. Dan catat, kalau mengidolakan Pushkin, satu kalimat yang lupa dibaca. Menulis puisi itu untuk kesenangan. Tapi mempublikasikannya itu untuk uang. Wih. Anda sebagai pengidola Pushkin harus baca itu. Aduh. Silakan kawan-kawan merespon seperti apa? Edisi menyebalkan ya sebetulnya ya. Kita ke edisi ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Ya, edisi ketawa-ketawa. Menertawakan sikap norak seorang redaktur media puisi Sajak Cafe gitu kan.
kemudian memberikan belas kasihan, bukan? Berkabung bersama. Iya, iya. Bung, Anda tuh laki-laki. Kenapa beraninya sama perempuan? Kemudian tidak perlulah jauh-jauh kuliah ke luar negeri kalau cuma pulang-pulang untuk merundung, untuk membuli. Atau untuk tolong. Iya, atau ya untuk berak di negeri sendiri gitu kan. Nggak perlu lah itu. Memalukan. Dan ini bukan permintaan maaf sih sebetulnya. Ini tuh justru Gombal. Dia tetap merasa benar. Iya. Dia tidak merendahkan merasa, tahap 2. iya, merendahkan tahap 2 dengan seolah-olah menjunjung Iin Farliani gitu. Tapi Yang tadinya dijatuhkan, yang tadinya dihina, kemudian dalam iya, permintaan iya, maaf diangkat-angkat gitu ya. diangkat-angkat dengan harapan bisa ngopi bareng dan makan jagung bakar bareng kan Yes. gitu. Dan ini Murah sekali. Ya, sis. oh gitu sis. Oke sis. Murah sekali. Iya, murah. Iya, betul. Ini benar-benar konyol. Konyol dan tolol. Orang bertanya baik-baik dijawab seperti ini. Mungkin adminnya stres. Ini bisa jadi bukti otentik sebetulnya. Apalagi UU ITE sekarang kan dikit-dikit sensitif lah. Sampai kami print juga dan dibaca berulang-ulang gitu. Jika melihat dari percakapan ini, tidak ada yang salah dari pertanyaan ini. Dia bertanya, Iin Farliani bertanya dan dia tidak songong gitu bertanya tuh. Ya kan? Disediakan honorkah bagi yang terbit gitu. Kenapa harus jawab kalau kamu mau kirim berapa puisi, bersedia membayar satu puisi berapa untuk diterbitkan di Sajak Kove? Ini apa? Nggak nyambung gitu. Bukan nggak nyambung. Iya, logikanya Bukan nggak gimana? nyambung. Dia menampar mukanya sendiri dengan tahi. Iya. Kemudian seolah-olah dia berlindung di balik idealisme gitu loh. Karya sastra kita tidak akan maju jika puisi-puisi yang ditulis hanya berorientasi honor. Apa? Ini tuh apa? Kita akan bisa menjawab. Sebuah halaman budaya tidak akan pernah maju tanpa memikirkan penghargaan terhadap penulisnya. Penulis. Jadi jawabannya jelas kan? Kalau bilang bahwa puisi tidak akan pernah maju jika berorientasi honor, sebuah rubrik budaya, sebuah rubrik sajak tidak akan pernah maju ketika mengabaikan penghargaan terhadap para penulisnya. Sama kan? Kayaknya dia nggak bakal ngerti. Gitu. Ya ini sesi menyedihkan. Ya, iya dia yang menyedihkan. Iya. Kita bersedih berkabung atas ketololan dia. Gitu. Kenapa harus terjadi? Kita berkabung. Jadi kepada para kawan-kawan penyair yang lain, gitu. Apakah kita harus insecure, inferior, karena tidak sekolah S2, S3? Gitu. Jadi kuliah ke Rusia itu hendak membawa apa ke sini? Keilmuan apa? Mempertegas diri sebagai inlander, sebagai komprador, sebagai fuckboy, karena isi permintaan maafnya bernada rayuan seluruhnya. Dan harap diketahui, mantan redaktur budaya media Indonesia menceritakan dengan gamblang bahwa yang dia kerjakan, yang dia usahakan selama bekerja di situ, bagaimana caranya menaikkan honor penulis. Di zaman dia, saya bisa sebut namanya, dulu saya mengenal namanya dengan Edi A. Effendi, dengan akun Facebook Ahmad Effendi, menceritakan bahwa
Itu yang dia upayakan. Bahkan banyak penyair yang karena kehabisan ongkos, ijon Iya. meminta honor terlebih dahulu, nanti dikirim puisinya belakangan. Dan dia mengusahakan kepada bendahara agar uangnya keluar untuk diberikan kepada si penyair. Dan terus semakin tahun honor dinaikkan. Kenapa? Tanpa peran serta komunitas para penyair ini, para penulis ini, sebuah halaman budaya tidak akan menjadi apa-apa. Maka kemudian Iwan Jakonia bisa saja mengatakan seperti yang sudah dia tuliskan seperti itu. Puisi kamu bagus. Kalau masih jelek, jangan mengirim ke sini. Karena apa? Kami memberikan honor yang sangat besar, jauh lebih tinggi dari honor media yang paling besar di Indonesia. Pantas. Kalau dengan posisi semacam itu, honornya besar kok. Maka tidak sembarang karya bisa masuk. Kalau tanpa honor, kemudian saya memberikan paling tidak dua opsi untuk martabat sebuah halaman budaya atau halaman puisi. Dia dikelola oleh redaktur yang memadai, yang capable, yang keilmuannya cukup. Maka orang berbondong-bondong untuk mengirimkan karyanya karena akan dikurasi oleh orang terpercaya. Yang kedua, honornya layak. Kan urusan besar kecil sangat relatif. Layak, manusiawi. Maka orang juga akan berbondong-bondong untuk mengirimkan karyanya. Paling tidak itu keberhargaan sebuah halaman budaya. Jika tidak bisa memberikan honor, redakturnya dong. Redakturnya. Jangan memilih redaktur yang pau. Tapi sok pinter. Tunjukkan karya-karyanya. Bagus atau tidak. Layak baca atau tidak. Jangan kemudian menghina orang lain sebelum membaca karya-karyanya, sementara karya-karya yang dia publikasikan, karya-karya sendiri itu buruk. Bagaimana orang mau percaya bahwa media itu dikelola oleh orang terpercaya? Oleh orang-orang yang capable, oleh orang-orang yang cukup pengetahuannya. Saya pernah mengalami satu tulisan dibayar 6.000. Tetapi saya merasa bangga karena dikurasi oleh orang-orang terpercaya. Tidak mengenal usia, tidak mengenal apalagi sogok menyogok, nggak ada. Kebanggaan itu muncul karena apa? Kompetisinya jelas. Siapa saja yang kualitasnya baik akan lolos kurasi. Meskipun honornya kecil, nggak seberapa. Dia sebagai redaktur tentu tinggal mengatakan, kami di sini belum bisa memberikan honor karena belum ada sponsor. Mohon maaf kepada seluruh penulis. Tetapi beberapa hal kami mencoba untuk menjaga kualitas. Silakan kirim karya Anda, semoga bisa lolos di meja kurasi kami. Jika masih belum, masih ada kesempatan lain, kirimkanlah terus. Ya belajar aja terus. Tanpa harus melakukan penghinaan. Anda siapa? Penulis yang Anda hina itu tidak meminta makan kepada Anda kok. Cuma menanyakan honor terhadap media yang Anda kelola. Cukup dijawab Anda. Kecuali Anda mengeluarkan uang pribadi untuk membiayai halaman sastra yang Anda kelola. Anda berhak mengatur keuangan, tetapi tidak berhak mengatur orang lain untuk mengikuti seperti Anda. Ada aturan mainnya, ada tata tertibnya. Jangan kemudian karena Anda biasa di jalanan kemudian menggunakan cara jalanan pula. Sementara Anda menginginkan bahwa rubrik yang Anda kelola itu rubrik yang elegan.
Nggak ada itu. Nggak bisa. Anda mau nabrak itu silakan. Bencut, pukuli banyak orang. Anda pikir dengan peristiwa seperti ini Sadaqofe dan Anda sebagai pribadi akan disanjung banyak orang, akan dipuji banyak orang? Jadi terkenal. Iya, jadi Anda terkenal, betul, viral. Tapi Anda ditandai. Tetapi tidak berharga. Anda dikenal sebagai orang yang tidak berharga. Tidak manusiawi. Anda dikenal sebagai orang yang tidak bisa memanusiakan manusia lain. Itu yang harus Anda pahami. Attitude-nya bro. Ya, kalau saran saya segera bubarkan Sadaqofe agar malu. Iya, iya malu. Agar rasa malu Anda, jika Anda masih punya rasa malu, gitu kan? Berkemas lah. Segera berkemas. Tutup, bubarkan itu Sadaqofe. Tapi sepertinya susah sih. Kemudian bunuh dirilah. Iya. Ya, apalagi yang bisa Anda lakukan? Selain mengejar misalnya kualitas karya melampaui Afrizal, melampaui Jokpin misalnya. Itu yang Anda lakukan. Kalau mau memperbaiki nama baik, jika Anda punya nama baik. Iya, baca. Iya kan? Bacot sih. BCP. Ya, kemarin kita membahas bahwa ada penyair besar karena karya yang bagus, kemudian jiwanya juga besar. Ada penyair besar yang karena karyanya bagus, juga sekaligus bermulut besar. Anda masuk kategori mana? Enggak, dua-duanya. Tidak. Iya kan? Tidak. Karya Anda besar? Spesies Tidak. baru. Mulut Anda besar? Iya. Entah. Itu. Kacau lah, kacau. Halusinasi. Anda harus menjelaskan dulu puisi pasca kontemporer itu apa, gitu. Kemudian yang dimaksud dengan berpuisi dengan sukacita itu apa, gitu kan. Terus hubungannya dengan tradisi Dawan di Timur itu apa. Anda tidak cukup dengan menuliskan bahwa ide Sadaqofe asalnya dari tradisi Dawan, kemudian karena Anda sekolah di luar negeri kemudian menggerakkan puisi pasca kontemporer. Ya, banyak orang tidak paham, bahkan dokter-dokter sastra di sini juga nggak paham. Tidak ada penjelasan tentang itu. Ya. Anda harus diuji berkali-kali gagasannya, dan itu belum tentu lolos, belum tentu lulus. Karena apa? Sikap Anda saja sudah merendahkan kok. Sebagai penyair, saya pikir mulut Anda harus dijaga. Kalau Anda boleh menghina orang lain ketika Anda bisa memberikan jawaban, bisa memberikan jaminan gitu, bahwa karya saya memang bagus, bahwa uang saya memang banyak untuk bisa membayar tulisan Anda dengan sangat layak, jauh melampaui media yang lain. Apa yang Anda lakukan sekarang? Apa yang bisa Anda banggakan sekarang? Kalau Ujung bilang, kenapa Anda berani sama perempuan? Oh iya ya. Kenapa bro? Kenapa Anda membuli perempuan bro? Bukan berarti perempuan itu jenis kelamin yang lemah, bukan. Ini tidak dalam konteks mengasihani, enggak. Kita harus bertanya, kami harus bertanya. Kenapa Anda tidak menunjukkan proses komunikasi dengan laki-laki yang mungkin saja menanyakan soal honor tadi? Saya yakinlah dari 10 ada satu laki-laki penyair penulis yang menanyakan apakah ada honor di situ. Sebagaimana keterangan dari seorang kawan penyair dari Purworejo itu, yang puisinya diminta untuk dimuat di Sadaqofe, kemudian diberitahu akan dimuat, tetapi sekaligus tidak ada honor di situ, dan si penulis mengizinkan. Anda mau terkenal dengan cara memanfaatkan orang lain. Anda mau bergengsi dengan cara menginjak-injak orang lain. Bajingan sekali Anda. Saran saya, Anda berdagang terlebih dahulu agar menjadi kaya.
Dan Anda bikin rubrik sajak, apapun itu namanya, puisi atau esai atau cerpen atau apapun, terserah Anda. Kemudian Anda tetapkan honor untuk setiap tulisan yang dimuat, jauh melampaui seluruh media yang ada di Indonesia. Hentikan langkah Anda, bubarkan halusinasi Anda itu. Kembali ke bangku sekolah. Belajar yang benar. Kalau tidak, saya tantang Anda untuk kembali ke kampung halaman Anda dan bangun eksistensi atau martabat sastra di kampung Anda itu. Meskipun tantangan ini sudah berisi jawaban ketidakyakinan, Anda tidak akan mampu melakukannya. Silakan, yang lain masih Anda? Ya sebenarnya kesalahannya banyak sekali dari cara dia menanggapi Iin di DM, terus ranah DM yang kemudian dipublish, di tag pula orangnya gitu, berusaha untuk mempermalukan orang lain, nih pada akhirnya mempermalukan dirinya sendiri Dan lembaga yang menaunginya. Benar. Kecuali mereka memang tidak tahu malu. Ya, Tuh. ya sepertinya memang tidak tahu malu, Mas. Iya, tidak tahu malu. Karena udah seheboh ini pun dia membuat Alibi, membuat kilah. membuat apalah ini namanya catatan penyair karbitan ya, bukan permintaan maaf gitu. Ya ngeles, isinya ngeles, sok akrab, dan ya, dan masih saja angkuh, seolah-olah memerankan tokoh antagonis, masih nggak terima, terlanjur memberi predikat gitu kan. Ya kalau Banyak kata-kata menulis yang paradoks. penafsiran saja masih pakai P ya. Haters double T, udahlah. Belajar KBBI lagi, belajar Sudah live, ya kan? Sudah live. udahlah, belajar aja dulu, banyakin baca kaidah kebahasaannya, kamusnya dibaca. Udah. Atau dalam bahasa Rusia, hater yang T-nya 1 menjadi 2. Mungkin. Kita nggak paham. Mungkin. Gitu. Haters menggunakan tasdid. Haters. Bisa gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya tidak mencintai puisi, hanya pura-pura saja Nah, dengan tadi itu pasca kontemporer yang tidak paham apa itu. Pasca sardana berpura-pura menggunakan puisi sebagai sebuah ideologi untuk mencapai untuk Eksistensi dirinya. eksistensi, untuk merayu perempuan, untuk meneguhkan dirinya bahwa dia penyair gitu, agar mendapat pengakuan banyak orang. wow, menyedihkan sekali. Kalau menulis puisi masih di dinding Facebooknya sendiri gitu kan, Nah, nggak apa-apa sih. bukan nggak apa-apa. Mana ada penyair sungguhan, Penyair Facebook kan. penyair sungguhan menuliskan puisinya di wall, di dindingnya sendiri. Itu curhat namanya. Curhat. Kalau penyair sungguhan itu ya mengirim karyanya ke media massa atau mencetaknya menjadi buku misalnya. Untuk apa? Agar cewek-cewek nge-like. Nge-love gitu. Iya kan? Bagoy sekali kan? Ini peristiwa membagongkan sebenarnya. Buat kawan-kawan Ya, di Lombok, sebetulnya. jangan patah asa. Kesewenang-wenangan semacam ini harus selalu dilawan, harus terus dilawan. Nggak ada apa-apanya lah. Dia boleh terkenal, tapi bukan karena kualitasnya, tapi karena buruk attitude-nya, buruk kata-katanya, buruk karyanya, dan buruk rasa kebangsaannya. Saya bisa mengatakan bahwa dia pengkhianat bangsa. Iya, membesar-besarkan Rusia. Membesar-besarkan Rusia di hadapan masyarakat Indonesia. Komprador.
Ini komprador. Komprador, inlander yang jadi komprador. Seluruh sandangan, seluruh sebutan layak. Oke, masih saja Inlander yang komprador, fuckboy. Aduh, komplit betul. Iya. Apa sih hebatnya luar negeri itu apa? Bukan apa hebatnya luar negeri. Maksudnya apa menganggap luar negeri hebat? Iya, maksudnya apa? Maksudnya apa menganggap Rusia hebat? Biasa aja. Iya, memang. Oke. Ini kalau kita baca dari tulisannya Erwin Setia gitu loh tentang arogansi. Ya sudah terlalu banyak sebenarnya orang yang melakukan kesewenangan itu. Iya. Kalau berangkat tidak dari proses kreatif sebagai penulis puisi yang berkali-kali mengirimkan karyanya ke media massa, tidak akan pernah bisa memahami bahwa kerja keras seorang penulis dibarengi oleh harapan, penghargaan dari media yang memuat karyanya itu. Kecuali dengan secara berulang di profil itu ditegaskan bahwa media ini tidak bisa memberikan honor, tetapi akan tetap menjaga kualitas karya siapapun yang mengirimkan. Kecuali di sini nggak ada penjelasan sama sekali tentang itu kok. Tidak ada. Jadi Anda bermain curang sebenarnya, Iwan Jakonia. Anda curang. Anda mencurangi. Selain Anda curang, Anda melukai banyak orang. Betul bahwa cuma satu orang yang Anda bully, tetapi Yang kami tahu ya. kawan-kawan yang lain yang turut merasakan hal yang sama, sakitnya sama. Jadi apakah karena Anda sekolah di Rusia kemudian hati Anda berganti menjadi hati besi misalnya, menjadi hati robot misalnya? Lidah Anda kemudian cuma bisa digunakan untuk bersilat? Dan semuanya omong kosong. Omong kosong. Maka berhentilah. Saran kami, bubarkan itu saja COVID. Dan Anda belajar lagi. Kalau saya mau mengajari. Tapi mengajari bagaimana cara mencabut gigi pakai linggis. Bukan menggunakan benang jahit seperti masa kecil Anda. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.